Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama prediksi soal-soal TKA Matematika Wajib bagian 2. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Soal nomor 6. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton. Seperti gambar, volume kotak yang terbesar yang dapat dibuat adalah... Nah, untuk menghitung volumenya, kita akan identifikasi dulu berapa panjang, lebar, dan tinggi pada karton yang akan kita bentuk menjadi kotak. Di sini kita tulis panjang sama dengan, kan di sini ini 30 ya sampai sini. 30 kan, nah yang ini sampai sini juga 30. Ya, karena dia bentuknya persegi. Nah, kalau misalnya sini sampai sini 30, dan di sini adalah X ya, panjang ini kan X. Di sini juga X sama ya, X juga. Karena ini nanti dipotong juga besarnya adalah persegi. Nah, berarti untuk panjang ini berarti 30 dikurang X dikurang X atau 30 dikurang 2X. Berarti panjang itu adalah 30 dikurang 2X. Nah, nanti lebarnya ini juga sama ya. Lebarnya kan di bagian sini. Karena dia berbentuk persegi berarti sama ini. Untuk lebar adalah 30 dikurang 2X. Nah, sedangkan tingginya, ini kan nanti mau dilipat nih ya. Yang bentuk ininya. Nah, berarti tingginya adalah yang bagian persegi yang kecil ini. Berarti tingginya adalah X. Nah, dari sini rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan data-data di sini, berarti panjangnya adalah 30 dikurang 2X dikali 30 dikurang 2X, kemudian dikali X. Nah, di sini kita kerjakan dulu kurung yang di depan, 30 kali 30 adalah 900. 30 dikali negatif 2X adalah negatif 60X. Kemudian yang ini negatif 2X dikali 30 adalah negatif 60X. Negatif 2X dikali negatif 2X adalah positif 4X pangkat 2. Nah, dari sini nanti kita kalikan lagi dengan X. Di sini kita rapikan ya. Berarti hasilnya adalah 900 dikurang negatif 60 dikurang negatif 60 berarti negatif 120X ditambah 4X pangkat 2 dikali X. Nah, dari sini kita bisa kalikan semuanya dengan X. Berarti jadi apa? 900X dikurang 120X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, di sini kita rapikan ya, yang pangkatnya tertinggi kita letakkan paling depan. Berarti 4X pangkat 3 dikurang 120X pangkat 2 ditambah 900X. Nah, dari hasil ini, volume kotak terbesar kita tentukan dengan uji turunan pertama, yaitu ketika kita pakai uji turunan pertama ya, ketika V aksen atau V turunan yang pertama ini adalah 0, maka kita tulis di sini turunannya berarti 4X pangkat 3 dikurang 120X pangkat 2 ditambah 900X. Turunan pertamanya adalah 12X pangkat 2 dikurang 240X ditambah 900. Berarti sama dengan 0. Nah, di sini kenapa bisa dapat 12X pangkat 2? Nah, 4X pangkat 3. 3-nya ini turun ke depan. Berarti jadi 3 kali 4 adalah 12. Nah, X pangkat 3 berarti pangkatnya ini kita kurangkan 1 ya. Jadi setiap pangkat kita kurangkan 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, sama seperti ini juga ya. Berarti 2-nya turun ke depan. Berarti 2 kali 120 adalah 240. Nah, X ini kan X pangkat 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Berarti X saja, karena X saja ini adalah X pangkat 1. Nah, yang 900 ini kan ini pangkatnya
X ini kan 1 aja, 1 turun ke depan, berarti 1 dikali 900 tetap 900. Nah kalau X nya pangkat 1 dikurang 1 kan X pangkat 0, X pangkat 0 itu kan artinya 1, berarti 900 saja ya di sini, berarti angka variabel X nya ini hilang berarti. Nah dari sini bisa kita sederhanakan, yaitu biar koefisien dari X pangkat 2 ini adalah 1, kita sama-sama bagi dia menjadi 12 ya semuanya ya. Semua ruas kita bagikan 12, maka ini menjadi X kuadrat dikurang 20X ditambah 75 sama dengan 0. Nah dari sini kita akan mencari pemfaktorannya ya. Pemfaktorannya ini pasti dia ini apa yang kita kalikan menjadi 75, positif 75 kalau kita jumlahkan atau kita hitung dia menjadi negatif 20 ya, penjumlahan atau pengurangan. Nah ini berarti karena dia negatif, berarti bentuknya ini pasti adalah negatif-negatif. Berarti di sini negatif 15, yang ini adalah negatif 5 sama dengan 0. Nah sehingga nanti penyelesaiannya X-nya bisa kita pakai positif 15 atau X-nya adalah 5. Nah, di sini kita akan menguji ya, menguji pembuat volume minimum atau maksimum tapi dengan keturunan kedua ya, turunan kedua. Turunan keduanya, turunan dari ini kita akan uji ya, uji pembuat volume minimum atau maksimum ya. Nah kita uji nanti dengan nilai ini, tapi kita buat dulu turunan kedua ininya, volumenya. Berarti jadi berapa ini? Kalau 12 X pangkat 2 dikurang 240X ditambah 900, berarti jadi 24X dikurang 200 ini kita pakai yang sudah disederhanakan aja ya, karena nanti kan nilainya kita pakai yang lebih kecil ini aja. Berarti yang pakai X kuadrat dikurang 20X ditambah 75, berarti kalau kita turunkan berarti ini menjadi 2X habis itu dikurang 20. Nah, di sini ini kita cuma pengen melihat uji pembuat volume minimum atau maksimum saja. Ya, biar kita bisa mengambil nanti nilai X mana yang mau kita ambil, X yang bernilai 15 atau X yang bernilai 5 saja. Nah, kemudian kita masukkan ketika X-nya itu adalah 15, maka nilai volumenya itu berapa? Ya, berarti 2 dikali 15 dikurang 20 itu adalah 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah berarti ini adalah karena 10 nya ini lebih dari 0, maka X15 ini yang X bernilai 15 adalah pembuat volume minimum. Nah, kemudian kita akan uji coba dengan X sama dengan 5. Kita masukkan ke turunan kedua, ketika dia nilainya 5, berarti 2 dikali 5 dikurang 20. 2 kali 5 adalah 10, dikurang 20 adalah negatif 10. Nah, negatif 10 ini kan kurang dari 0 ya. Nah, sehingga X sama dengan 5 itu adalah pembuat volume maksimum. Nah, sehingga yang akan kita ambil adalah X-nya bernilai 5. Kita masukkan lagi ke rumus volume yang pertama ini ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita langsung ke rumus jadinya ini juga boleh ya, karena kan nanti ini kita kali-kalikan semua kan. Berarti untuk mencari volume maksimum ya, atau volume terbesar, berarti kan volume sama dengan 4
X pangkat 3 dikurang 120 X pangkat 2 ditambah 900 X. Nah, berarti 4X pangkat 3 berarti 4 dikali buka kurung 5 berpangkat 3 dikurang 120 dikali 5 berpangkat 2 ditambah 900 dikali 5. Nah, sama dengan 4 dikali 5 pangkat 3 adalah 125. Yang ini 120 dikali 25 ditambah 900 dikali 5 adalah 4.500. Nah, 4 kali 125 ini adalah berapa? 500 ya. 500 dikurang ini 120 kali 25 adalah 3.000 ditambah 4.500. Nah, berarti ini hasilnya adalah yang terakhir adalah 2000 cm pangkat 3 ya. Jawabannya adalah yang A ya. Yang A kunci jawabannya. Soal nomor 7. Diketahui sin A sama dengan 1 per A. A adalah sudut tumpul. Nilai cos A adalah berapa? Nah, di sini kita tulis dulu yang kita ketahui ya. Berarti di sini sin A-nya adalah 1 per A. Nah, A adalah sudut tumpul. Nah, yang ditanya adalah nilai dari cos A. Nah, kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku ya. Lalu definisi sinus dan kosinus gunakan identitas trigonometri dasar. Jadi kita gunakan identitas trigonometri dasar. Oke, dengan rumus yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan kita mau cari cos A. Berarti di sini kita sisakan dia cos kuadrat A sama dengan 1. Ini kalau pindah di sini berarti dikurang sin kuadrat A ya. Nah, dari sini maka kita tulis lagi cos kuadrat A sama dengan kita substitusi nilai sin A-nya ini di sin kuadrat A. Berarti ini hasilnya adalah 1 per A habis itu dikuadratkan. Nah, di sini kita tulis lagi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang, kita kerjakan yang kuadratnya, 1 kuadrat adalah tetap 1. A pangkat 2 berarti A kuadrat ya. Nah, di sini 1 dikurang 1 per A kuadrat. Ini kan bentuknya beda, maka 1 ini kita ubah ke bentuk pecahan yang sama-sama penyebutnya adalah A kuadrat. Berarti cos kuadrat A sama dengan A kuadrat per A kuadrat. A kuadrat per A kuadrat itu kan hasilnya adalah 1 ya. Dan kita tujuannya ke sini karena biar dia penyebutnya juga sama-sama A kuadrat. Nah, dari sini berarti cos kuadrat A sama dengan, sini kita tulis 1 kali saja, berarti A kuadrat, berarti di sini A kuadrat dikurang 1. Nah, yang mau ditanya ini kan hanya cos A saja kan, berarti kita akarkan ya semuanya. Berarti ini menjadi A kuadrat dikurang 1 per A kuadrat. Nah, ini kalau misalnya akarnya, ini kita bisa kerjakan yang bagian bawah kan, akarnya biar bisa hilang, berarti menjadi cos A sama dengan akar A kuadrat dikurang 1 per A saja, karena akar dari A kuadrat kan A saja ya. Nah, dari sini hasilnya seperti ini, tapi kita ingat bahwa A itu kan adalah sudut tumpul ya, karena A sudut tumpul, karena A adalah sudut tumpul, adalah sudut
tumpul, maka A ini berada di kuadran kedua, sehingga nilai dari cos A itu bernilai negatif. Nah, sehingga nilai dari cos A itu adalah negatif A kuadrat dikurang 1 per A. Nah, dari pilihan jawabannya, maka jawabannya itu adalah yang D. Soal nomor 8. Diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Nah, kalau kita lihat ini ya, dari diagramnya ini kita bisa lihat peningkatan itu kan berarti selisihnya ya, selisih yang paling terlihat jauh. Nah, di sini ada pilihan April, Juni, Juli, September, November. Nah, kalau kita melihat dari gambar sini, kita bisa langsung melihat bahwa yang terjadi secara signifikan itu adalah di bagian Juni sama di bagian November. Nah, untuk menghemat waktu, maka kita bisa mengerjakan ini dengan cara yang lebih cepat ya. Berarti kita fokusnya adalah Juni ke November, B sama E. Tapi nanti kita bisa buktikan ke yang April, Juli sama September. Tapi kita fokus ke situ dulu biar kita bisa mengerjakan secara 5 detik saja. Oke. Nah, di sini berarti untuk peningkatan ke Juni, berarti kita bisa melihat bahwa Juni ini 81 dikurang 18. Nah, hasilnya adalah 63. Sedangkan kalau di November, ya, November ini berarti kita lihat data Oktober ke November, berarti adalah 153 dikurang 87. Itu adalah hasilnya 66. Nah, berarti dari sini jawabannya itu adalah yang E ya, November. Nah, tapi kita boleh uji coba yang April. Nah, ini mengerjakan kita bisa 5 detik saja kan. Nah, tapi kita tambahin ya yang April. Kalau April ini kan datanya adalah 151, nanti kita kurangkan sama 112. Hasilnya adalah 39. Nah, kemudian kalau yang Juli itu kan berarti 133 kita kurangkan dengan 81. Hasilnya adalah 52. Nah, kalau yang September itu adalah 166, kita kurangkan 150, hasilnya adalah 16. Nah, ini jelas bahwa yang besar itu adalah yang November. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Perhatikan data pada tabel nilai hasil ulangan matematika kelas 11 SMA Z. Modus dari data tersebut adalah, ini kan data kelompok ya. Jadi kita akan tulis dulu rumus dari modus untuk data kelompok. Berarti ini ya, MO sama dengan tepi bawah modus ditambah ini D1 per D1 ditambah D2 kemudian dikali C-nya, panjang kelasnya. Nah, di sini kita akan MO ini kan modus ya. Berarti kita akan mengistilahkan dulu ya, TBMO itu apa. Kemudian cara mencarinya nanti dari data yang sudah ada di tabel ini bagian apanya kayak gitu. TBMO itu adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus itu adalah apa? Nah, kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling besar nilainya ya, paling besar.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa frekuensi yang terbesar itu adalah yang 9 ini ya. Berarti nilainya nanti di kelas 64 sampai 66. Nah, caranya itu adalah TBMO-nya itu adalah, kan di sini kelas bawahnya 60 tepi bawah ya. Berarti di bagian tepi bawahnya. Berarti 64 kita kurangkan 0,5. Hasilnya adalah 63,5. Nah, kemudian D1 itu apa ya? Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dengan kelas sebelumnya. Nah, selisih frekuensi. Modusnya ini kan 9 ya. Ya kan? 9 ya. Nah, berarti kelas sebelumnya itu adalah frekuensinya adalah 6 ini kan. Berarti D1-nya ini adalah 9 dikurang 6. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, Nah, berarti ini 9 nanti dikurangin sama 6 kan setelah kelas modus ya. Berarti D2-nya itu adalah 9 dikurang 6 sama dengan 3. Ini kebetulan sama-sama 6 ya. Di setelah sama sebelum kelas modusnya. Nah, kemudian yang C itu apa sih? C adalah panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas ini didapat dari apa? Nah, ini kan 64 ini kan kelas bawahnya adalah 63,5. Nah, kalau yang 66 ini berarti 66 ditambah 0,5 jadi berapa? Berarti 66,5. Berarti ini adalah 66,5 dikurang 63,5. Itu hasilnya adalah 3. Nah, berarti panjang kelasnya itu adalah 3. Nah, setelah ini baru kita masukkan data-datanya ini, kita sudah dapat ke rumusnya. Berarti di sini adalah rumusnya menjadi MO atau modus sama dengan 63,5 ditambah buka kurung D1-nya kan 3 per 3 tambah 3 ya, D1 ditambah D2 tutup kurung dikali kelasnya adalah 3. Nah, kita akan hitung, berarti di sini tetap karena ini bukan ini yang kita hitung duluan, yang kita hitung duluan itu adalah yang dalam kurung. Berarti di sini 3 per 3 tambah 3 adalah 6, tutup kurung dikali 3. Nah, sama dengan ini tetap kita tulis 63,5 ditambah ini boleh kita tembak 6 sama 3, yang ini 1, yang ini 2. Sama-sama dibagi 3, berarti menjadi 3 per 2. 3 per 2 itu berarti 1,5. Nah, 63,5 ditambah 1,5 itu adalah 65. 65 berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Sekolah P akan mengirim 2 perwakilan grup band untuk pentas musik Nusantara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sekolah tersebut memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Berdasarkan penilaian, kemampuan grup band tersebut merata sehingga penentuan kedua perwakilan grup band dilakukan dengan cara mengambil secara acak satu per satu. Peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua adalah, nah berarti ini kan secara bersamaan ya, tapi grup band putranya yang pertama, grup band putrinya yang kedua. Berarti nanti ini terjadi irisan ya. Nah, kita tulis dulu di sini secara data berarti grup band putranya itu ada 6. Grup band putrinya ada
ada 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa secara keseluruhan jumlah grup band-nya itu ada berapa? 6 tambah 4, 10 ya. Berarti kita bisa tulis NS-nya atau nanti sebagai si sampelnya ini semuanya ada 10. Nah, di sini berarti untuk kita melihat peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua, ini kan berarti terjadi irisan antara A dengan B. Nah, A ini adalah grup band putra, B adalah grup band putri. Sehingga dia menjadi ini ya, PA kemudian dikali dengan P yang B, tapi dikurangkan nanti data yang kita ambil dari bagian satunya ya. Nah, di sini sama dengan, nah di sini kan putranya ada 6, sampelnya ada 10. Nah, kalau yang putri ada berapa? 4. Tapi sampelnya bukan 10, tapi 9. Kenapa bisa 9? Karena yang satu ini sudah kita ambil yang putra, jadi tidak boleh dipilih lagi kan, berarti semestanya berkurang 1. Nah, dari sini bisa kita langsung kalikan. 6 kali 4 berapa? 24 per 10 kali 9 adalah 90. Kita sederhanakan ya, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan, maka kita bagi dia menjadi 6, dibagi 6, berarti jadi 4 per 15. Itu jawabannya ada di C ya. Sekian dulu pembahasan soal-soal TKA Matematika Wajib bagian 2. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.